Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan YouTube Indonesia. Alhamdulillah berkesempatan lagi berkesempatan dengan Ustadz Syahrul Anam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah setengah bulan ya kita menjalani ibadah puasa Ustadz ya. Dan alhamdulillah Ustadz setiap kali saya sowan selalu ada waktu. Alhamdulillah karena memang lagi nggak ada kerjaan Ustadz? ya karena posisi sedang mudik, jadi memang waktunya agak sedikit longgar. Berarti Ustadz termasuk cerdik. Pemerintah belum membuat larangan sudah mudik duluan. Begitu. Bukan mudik tapi sekarang lagi pulang kampung. Lagi pulang. Itu dua kata yang selalu menjadi kontroversi. Ustadz, ini kan ya masih berkenaan dengan bulan puasa Ustadz ya. Artinya gini Ustadz, kerap kali kita ini saya itu teringat sebuah hadis di mana hadis itu menyebutkan innama a'malu binniyat. Nah, ini dalam hal ini gimana Ustadz ya untuk lebih jelasnya mengenai niat, kenapa harus dikaitkan dengan amalan? Kan setiap perbuatan itu kan tergantung dari niatnya, kan begitu Ustadz yang disebutkan hadis itu. Nah, mungkin Ustadz bisa lebih menjabarkan Ustadz, karena orang saat ini itu lebih cenderung memaknai itu seperti makan ditelan bulat-bulat gitu Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala ma ba'du. Para sahabat YouTube, pada kesempatan kali ini mungkin sebagaimana disinggung tadi tentang niat ya. Innamal a'malu binniyat. Ini cukup menarik kalau kita bahas Mas Saiful. Karena kita tahu bahwa ibadah, baik itu berupa ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, itu dikaitkan dengan niat. Betul. Ya, dikaitkan dengan niat. Dan tentunya apa itu niat? Niat itu harus kita pahami dari segi lughat, dari bahasa atau etimologi, bahwa yang dimaksud niat adalah ya al-qasdu, suatu keinginan. Kemudian kalau secara istilah, niat itu adalah qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Itu dalam masalah ibadah. Jadi niat-niat yang dimaksud itu bukan kita mau hanya sekedar ingin, tidak. Ya, dalam masalah ini ya, dalam masalah ibadah, yang dimaksud dengan niat konteksnya adalah qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Karena nanti yang serupa itu ada namanya azmun. Azmun itu ya sama, keinginan. Bermakna qasdu juga. Tapi keinginannya itu tidak bersamaan dengan yang dikerjakan. Ya, cita-cita itu juga niat. Tapi karena tidak bersamaan kadang kan, itu namanya azmun. Nah, itu dari segi bahasa. Kemudian kalau kita lebih mendalam lagi tentang niat, bahwa niat ini merupakan sebuah inti dalam sebuah ibadah ya Mas Saiful ya. Kenapa? Karena sebagaimana tadi hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Hanya saja untuk teknisnya atau tata cara niat itu sedikit berbeda dari tentunya 4 madhab itu berbeda. Itu maksudnya. Ada kalanya seperti halnya puasa misalnya ya. Dalam madhab Syafi'i itu harus diinapkan atau ditabyid, harus dilakukan pada malam hari. Ya, jadi intinya niat itu kenapa wajib? Karena itu adalah sebuah komitmen dari seseorang.
Artinya kalau tidak diniatkan dulu, Ya. apa itu menjadi tidak Sehingga sah? Ya? tidak sah. Itu sia-sia kalau hanya melakukan sebuah ibadah namun tanpa disertai dengan niat, itu sia-sia ibadahnya. Kenapa? Karena niat itu akan yang mendorong manusia atau kita sebagai hamba kemana arahnya. Itu dikarenakan niat. Ya. Dan sebenarnya dalam bahasan usul fiqh, ya, niat itu dikupas tuntas, ya. Urgensi atau apa sih kenapa dalam ibadah itu harus ada niat? Ya tentunya seperti ini. Coba orang yang wudhu, Mas Saiful, saya mau tanya, orang yang wudhu itu apa bedanya dengan orang yang cuci muka? Beda kan Ustaz? Ya. Kalau cuci muka kan mungkin hanya sekedar membersihkan. Ya, terus? Ya. Tapi kalau berwudu dia akan mensucikan diri. Ya. Untuk apa? Ya intinya ada kemiripan kan? Ada kemiripan. Ya, Kalau ada secara kemiripan yang sama-sama membasuh. Ah. Ya. Ya, maksudnya apa perbedaan antara wudhu dengan orang yang hanya membasuh muka kemudian tangan itu sama-sama dicuci, kakinya dicuci karena kotor misalnya. Ya, yang membedakan adalah niat. Sehingga disitulah disyariatkan niat untuk membedakan antara mana yang ibadah dan mana yang cuman ingin hanya melakukan saja. Ya, melakukan suatu pekerjaan yang mirip dengan ibadah namun tidak disertai dengan niat. Ya bisa saja karena kedinginan misalnya ya, apa kepanasan maksudnya. Artinya begini, ya memang benar Ustaz ya. Itu memang sangat logis. Artinya apa bedanya orang cuci muka dengan orang wudhu tadi Ustaz ya. Secara amaliyahnya bisa saja orang itu melakukan dengan sama seperti wudhu, cuci muka, tangan, terus kepala, telinga dan kaki. Tapi apabila tidak disertai dengan niat atau didahulukan niat mungkin Ustaz ya. Iya. Itu tidak dikatakan sebagai wudhu. Misalnya puasa, ini analogi kedua. Kira-kira apa bedanya orang yang puasa sama orang yang diet? Kesamaannya ya sama-sama tidak makan kan? Tapi orang ibadah orang yang berpuasa itu dinilai ibadah, orang yang diet ya cuma dapat laparnya saja dan ya sesuai dengan keinginannya, yaitu untuk menguruskan badan misalnya. Walaupun sama-sama misalnya berangkat dari tulu'ul fajri sampai ghurubus syamsi, mulai dari terbitnya fajar tidak makan sampai tenggelamnya matahari. Namun karena niatnya diet, maka yang didapat ya itu saja. Beda dengan orang yang berpuasa, ya itu dinilai ibadah. Jadi tamyizul ibadah lil adah kalau dalam istilah usul fikih atau qawaidul fikihnya, untuk membedakan mana yang ibadah dan mana yang kebiasaan. Dan bahkan ini mungkin cukup menarik kalau kita bahas, Mas Saiful. Karena dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, Imam As-Suyuti mengomentari dari hadis niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada pekerjaannya. Tapi jangan diambil ininya aja. Orang kan kebanyakan gitu Ustaz. Artinya, takutnya kita niat tanpa mengerjakan, ya itu omong kosong namanya. Kan itu sudah jadi omongan sampai sekarang. Itu orang ngelesnya yang penting niatnya, yang penting niatnya. Padahal niat doang tanpa dikerjakan kan ya sama aja pincang kan Ustaz. Terus selanjutnya Ustaz, kalau cuma niat, yang dimaksud niatul mukmin khairun min amalihi itu adalah konteksnya tetap niat itu penting. Yang penting itu apabila memang dilakukan dengan amal. Jadi seperti itu. Dan kalau dalam keadaan uzur, bahkan seseorang itu karena komitmen dan niatnya itu, maka mereka dicatat sebagai orang yang mengerjakan. Contohnya seperti ini Mas Saiful. Sampean punya keistiqomahan membaca surah Yasin atau mempunyai keistiqomahan bersedekah setiap
pagi atau setiap sore misalnya. Lah pada suatu saat sampean perjalanan dan melewati ibadah tersebut atau pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan dari kebaikan itu. Ya sebagaimana tadi ya, bersedekah atau memberi makan misalnya di rumah, memberi makan fakir miskin atau lain sebagainya. Lah suatu saat sampean itu perjalanan atau dalam keadaan uzur, sakit dan lain sebagainya. Lah itu dikatakan karena itu adalah kebiasaan dan niatnya itu adalah ingin melakukan aktivitas tadi, sehingga walaupun tidak mengerjakan itu dicatat. Jadi itu yang dimaksud. Yang dimaksud apa? Bukan berarti janji-janji, niat janji tapi nggak pernah ditepati ya, tidak. Benar itu. Tapi gini Ustaz, apa? Saya itu pernah dan sampai sekarang saya masih ingat itu Ustaz. Dulu guru kita itu Syekh Ahmad Syamsul Arifin, Kiai Ahmad Yahya Syamsul Arifin dari Sogian itu, Open Sampang. Saya pernah mengikuti pengajiannya itu, beliau mengungkapkan begini Ustaz. Untuk bulan puasa itu beliau mengungkapkan niat tidak perlu diucapkan, bukan tidak perlu ya. Orang akan tetap sah melaksanakan ibadah puasa tanpa harus mengucapkan niatnya itu setiap malam. Karena di awal, karena apa yang selama ini diajarkan itu kan gini Ustaz. Kalimatnya kan begini niatnya itu, nawaitu shoma ghadin an adai fardisari kulliha. Nah, beliau menggarisbawahinya di satu kata ini, kulliha ini Ustaz, keseluruhan. Nah, itu bukan saya membandingkan ininya kiai dengan panjenengan Anda, tapi supaya teman-teman juga lebih memahami gitu Ustaz. Iya. Masalah niat, lagi-lagi ingat bahwa niat itu wajib tetap. Niat itu wajib dalam masalah puasa. Kemudian adapun secara teknis ya, itu beda. Pendapat itu biasa kan. Ada yang mengatakan bahwa apakah setiap malam itu harus niat. Kemudian dalam mazhab Maliki yang kita ikuti pendapat seperti itu adalah mazhab Imam Maliki. Gitu, jadi cukup mengatakan kulliha, andai kata lupa maka itu tidak apa-apa, artinya sah-sah saja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i idealnya itu setiap malam ya. Setiap malam untuk berniat. Kita tahu Imam Syafi'i ini memang sangat ketat sekali Ustaz ya dalam artinya untuk menjaga empat mazhab ya, ada yang dalam satu permasalahan ketat, kadang longgar ya, biasa seperti itu. Dalam masalah ini Imam Syafi'i itu ya memang dalam mazhab Syafi'i harus setiap malam. Itu kan ibadah Ustaz ya, dalam hal menjalankan ibadah Ustaz. Bagaimana dengan niat-niat yang di luar ibadah? Ya. Niat-niat yang di luar ibadah, seperti orang ya kalau dalam tanda kutip orang awam tidak lebih banyak memaknai itu hanya kegiatan sehari-hari Ustaz. Gitu. Seperti bekerja, terus gotong royong atau apalah, membantu tetangga untuk sosialisasi dalam kegiatan sosial. Nah, itu apabila supaya menjadi ibadah itu bisa nggak Ustaz? Kayak gitu tuh, menjadi nilai ibadah. Seharusnya sebagaimana pembahasan kita kali ini yang ingin saya sampaikan, bahwa seharusnya setiap pekerjaan baik itu harus disertai dengan niat. Karena untuk membedakan mana yang aktivitas sosial biasa dengan aktivitas sosial namun itu tujuannya adalah Allah. Ya, niat itu apa? Niatnya itu kan lillahi ta'ala kan? Seperti halnya usolli fardhu dhuhri misalnya, ya fardhon lillahi ta'ala. Kemudian dalam puasa nawaitu samawadin an adai fardhu syahri ramadhani. Ini ada yang baca ramadhani ya, ada yang membela ramadhana. Secara nahwiyahnya ramadhani memang yang benar. Nahwunya begitu. Fardhon lillahi ta'ala, tetap ada nilai lillahi ta'ala. Kenapa? Karena kita biar sadar loh bahwa tujuan kita itu adalah kepada Allah.
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ya kembali kepada ilmu tasawuf yang kemarin kita bahas ya, bahwa agar dalam setiap aktivitas itu kita menghadirkan bahwa menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah. Kenapa? Ya biar aktivitas itu bernilai ibadah, ya kita kembali bahwa kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka tujuannya adalah ke sana. Nah, sehingga seperti halnya bekerja itu jangan sampai kita tidak niatkan. Kemudian silaturahim kita niatkan untuk menjalin keharmonisan dan lain sebagainya. Nah, satu lagi Ustadz, masih berkenaan dengan niat Ustadz. Itu tadi kan penjabaran mengenai niatnya. Nah, untuk dikatakan itu sah sebagai niat, ada nggak aturan khusus untuk melakukan niat? Kalau semisalkan ini kan ada tersendiri kan Ustadz, kayak seperti sholat gitu, penyebutan niatnya itu di mana, kan gitu Ustadz. Terus kalau mengerjakan pekerjaan biasa itu cara peniatannya bagaimana? Ya sebenarnya ibadah itu banyak ya, mulai dari wudhu misalnya sebelum sholat itu juga harus disertai dengan niat. Kemudian ya sholat juga harus disertai dengan niat. Secara teknis sekali lagi bahwa setiap ibadah itu mempunyai cara yang berbeda. Misalnya wudhu itu karena sesuai dengan definisi niat adalah muqtaronan bifilihi, harus bersamaan. Jadi ketika membasuh muka. Jadi di situ ketika membasuh muka kita komitmen bahwa ibadah ini, wudhu ini adalah karena Allah, bukan hanya sekedar agar muka kita bersih, dingin dan lain sebagainya. Begitu juga dengan sholat, yaitu ketika mengangkat atau sedang bertakbir Allahu Akbar, itu muqtaronan bi fi'lihi pada saat itu. Nah, beda dengan sholat. Kalau sholat itu kenapa tidak pas ketika tulu'ul fajri? Ya. Jadi itu dijawab juga dalam mazhab Syafi'i. Kan sholat harus bersamaan dengan pekerjaannya. Kenapa kalau puasa itu tidak bersamaan dengan pekerjaannya? Iya kan, diniatkan, kita niat baik itu setelah sholat tarawih boleh, kemudian nanti jam 12 boleh, pokoknya sebelum imsak lah, atau pas waktu mau makan sahur ya, sebelum boleh. Maksudnya pokoknya sebelum waktu subuh, karena imsak itu masih diperbolehkan makan minum kan. Kenapa itu Ustaz? Ya imsak itu kan cuma peringatan. Anda maksudnya kenapa waktunya tidak bersamaan seperti itu adalah dikarenakan kesulitan. Ya. Jadi kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan niat itu bersamaan dengan pekerjaannya ketika berpuasa itu. Ya, masa mau menunggu tulu'ul fajri langsung ayo kita sama-sama niat. Kalau ketiduran bagaimana? Jadi disitulah yang namanya keringanan ya tentunya ibadah itu yang bukan memberatkan. Yang berat itu kalau kita tidak tahu caranya. Betul. Ya, itu dari segi fikihnya ya, perbedaan masalah niat. Wudhu pun itu masih perbedaan Mas Epun. Coba. Dan ini sekaligus peringatan bagi kita yang sering bilang ayo kita kembali ke Al-Quran. Dalam Al-Quran itu adakah kira-kira teks yang mewajibkan tentang niat ketika wudhu? Teksnya hanya fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum. Terus kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya adalah fausilu wujuhakum wa aydiyakum. Dalam masalah wudhu kita diajarkan membasuh muka, wa aydiyakum kedua tangan, ilal marafiqi wamsahu birusikum. Kemudian mengusap sebagian kepala. Itu dalam mazhab Syafi'i karena redaksinya adalah wamsahu birusikum. Dalam mazhab Maliki itu bukan hanya sebagian tapi semuanya, keseluruhan. Sehingga
basah semua. Basah semua. Terus? Kemudian yang terakhir adalah wa arjulakum, membasuh kedua kaki sampai ilal ka'bain, sampai mata kaki. Coba kira-kira di sini tidak ada perintah untuk melaksanakan niat kan? Sehingga dalam masalah ini untuk niat dapat dari mana? Maka untuk niat tetap kembali pada innamal amalu bin niat, sehingga niat dalam masalah wudu hukumnya tetap wajib. Dan ini juga pesan untuk orang-orang ya, kita yang kadang mudah ayo kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ya, ingat bahwa Al-Quran dan hadis itu sifatnya global, Mas Eko. Coba kira-kira tartib menurut sampean, tartib itu wajib atau tidak? Ya wajib lah. Ya. Padahal ayat tersebut ada tartibnya tidak? Allah menyuruh untuk tartib tidak? Dari ayat yang tadi. Terus dari mana sampean dapat tartib itu? Ya selama ini kan yang kita pelajari memang itu kan apa yang disampaikan guru-guru kita ini kan apa yang sudah disepakati para ulama kan. Gitu. Jadi terus terang kita belajar sholat, belajar wudhu itu kira-kira dari Al-Quran dan hadis atau dari siapa? Dari guru kan? Dari guru. Nah, iya, tapi nanti kembalinya pada Al-Quran hadis. Artinya apa? Ulama itu sengaja membuat fikih, Mas Saiful. Itu biar kita mudah. Karena kita kembali ke Al-Quran itu ya memang harus ada ilmunya. Seperti halnya tadi, coba tartib dapat dari mana? Kita tahu tartib itu ya tahu dari guru ngaji kita kan? Nah, sedangkan Al-Quran tidak mengatakan tartib. Artinya kan gini Ustaz, apa? Memang kan kalau mau diulik lebih dalam lagi kan tidak mungkin Al-Quran itu menyebutkan secara menyeluruh kan gitu. Bahkan kalau mohon maaf ini Ustaz, kalau saya teringat apa yang disampaikan oleh guru-guru kita itu, Allah Ta'ala kenapa tidak menyebutkan secara sepenuhnya. Misalkan kamu sholat gerakannya ini, ya kan? Atau kamu wudhu ini. Artinya terkadang ada sesuatu yang tidak mendetail. Allah terkadang memberikan kiasan atau gambaran supaya manusia ini Ya berpikir dan bisa menguraikan itu semua. Gitu Ustaz ya. Iya betul. Al-Quran sifatnya global. Ya, la'allakum ta'qilun. Biar berpikir, kemudian berijtihad sesuai dengan kapasitas ilmu yang dimilikinya. Dan itu memang benar ternyata. Dan sudah banyak terbuka saat ini Ustaz ya. Apa yang disampaikan Al-Quran sejak 1400 tahun yang silam, itu manusia modern belum tahu, Al-Quran sudah menyebutkan duluan. Banyak kejadian-kejadian aneh itu yang sudah disebutkan duluan oleh Al-Quran kan gitu. Iya betul. Nah, hanya saja memang seiring berjalannya waktu kan manusia perlu menguraikan. Terakhir ini Ustadz, mungkin ada pesan lah untuk teman-teman di bulan suci Ramadan ini, meskipun sudah sampai di pertengahan gitu Ustadz, yang berkaitan dengan bab kita hari ini yaitu tentang niat. Baik, terakhir mungkin saya coba simpulkan dengan sedikit saya kutip dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, bagaimana Imam Asyuti menjelaskan tentang pentingnya niat, dan bahkan tahu tidak bahwa niat ini yang menentukan atau yang menyebabkan orang itu akan dikekalkan di surga dan dikekalkan di neraka, yaitu orang-orang yang kafir, orang-orang kufar. Itu karena niat, kata Imam Asyuti. Kenapa? Padahal kita tahu ini orang-orang mukmin itu beriman kira-kira berapa tahun, Mas Eko? Orang mukmin beriman kira-kira rata-rata berapa lah? Ya mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin. Berapa kira-kira mereka itu maksimal beribadah kepada Allah? Paling tidak 80 tahun itu sudah sesuai umurnya lah. Iya.
Umur manusia itu ya 100, itu pun lemah, dalam keadaan lemah kan. Ya anggaplah kita ambil 70 tahun misalnya. Lah, ibadah yang 70 tahun ternyata nanti dibalas oleh Allah itu selama-lamanya di dalam surga. Begitu juga kira-kira orang kafir itu ada yang kufur kemudian dia meninggal kira-kira umur 20 tahun atau berumur 30 tahun, tapi nanti balasannya neraka selama-lamanya. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut? Ya selain ini adalah hak prerogatif Allah lah, sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi kita tahu bahwa Al-Quran mengatakan khalidina fiha, di neraka atau di surga mereka itu akan kekal kan? Kekal. Alasannya Ustaz. Nah, lagi-lagi ini karena niat. Kata Imam Asyuti dalam kitab tersebut, li'anna niyatahu, karena niatnya orang mukmin, annahu law baqiya abadal abadi lastamarra bihi. Andai kata mereka itu dihidupkan selama-lamanya, artinya tidak dibatasi umur dalam kehidupan ini, Mas Eko. Maka mereka itu komitmennya atau keinginannya adalah ya terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala abadal abadi, selama-lamanya. Fajuziyah bihi, maka dibalaslah sesuai dengan komitmennya tersebut. Iya kan? Coba andai kata kita tidak dibatasi, kita diberikan umur sampai 1000 tahun, kalau kita memang benar-benar mukmin, kita akan tetap beribadah kepada Allah 1000 tahun, 2000 tahun, ya tetap beribadah kepada Allah. Iya kan? Nah, sehingga dengan komitmen itu kita akan dibalas surga selama-lamanya. Begitu juga orang kufur, andai kata mereka dibiarkan hidup selama-lamanya, maka mereka akan bermaksiat selama-lamanya. Sehingga wajarlah ketika mereka akan dikekalkan dalam neraka. Karena andai kata mereka dibiarkan hidup di muka bumi ini 1000, 2000 dan bahkan selama-lamanya, mereka akan terus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah rahasia di balik niat. Bukan hanya sekedar dari segi ilmu fikihnya, namun ternyata di balik niat itu ada komitmen yang bahkan ini hubungannya antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran kenapa dalam setiap ibadah pasti ada niat. Pasti ada niat. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Jadi demikian ya kawan YouTube Indonesia, apa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan hari ini. Ya mudah-mudahan seperti yang biasa kita sampaikan, mudah-mudahan segala hal yang kita sampaikan kepada teman-teman ini menjadi informasi dan ilmu yang bermanfaat. Oke, demikian dulu Ustadz ya. Next, lain kali mudah-mudahan masih ada waktu lagi dengan Ustadz sebelum kembali ke Kalimantan. Dan jangan lupa, kelupaan ini mau nyebutin ini, jangan lupa subscribe channel Ruang Ngaji Online supaya kamu juga lebih paham, supaya kamu juga lebih tahu bagaimana caranya membaca kitab di era modern ini untuk menjadi lebih mudah. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.